Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah, amma ba'd. Ya hadratal mukarramin yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis, Kesepuhan Penasehat Kiai Haji Dr. Andes Aman Sobari, guru kita Kiai Haji Dr. Tubagus Adam Abdullah, para jamaah sekalian, Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Rabu ba'da maghrib kita adakan kajian rutin seputar fikih, tasawuf, tauhid yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, agar kelak nanti kita semakin lengkap, kita semakin mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebetulan materi kita pada malam hari ini sampai di mubtilatus sholat, atau hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini di jumlah, di total dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, walladzi yabtulu bihi sholat ahada asyara syai'an. Hal-hal yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada 11. Yang pertama, al-kalamul amdu, sengaja ngomong, sengaja berbicara, as-sholih li khitabil adamiyin, omongannya ini, perkataannya ini bisa dipahami dan biasa digunakan oleh manusia, yang bisa memberikan pemahaman atau tidak, bisa dimengerti atau tidak. Yang namanya ngomong, berbicara saat sholat itu hukumnya batal, dengan catatan in lam yakrum min ahdil Islam, in lam yakud min ulama. Satu, dia itu tidak baru memeluk agama Islam. Yang kedua, dia itu tidak jauh dari ulama. Adapun ketika beliau ini jauh dari ulama di pedalaman, tidak ada yang bisa memberikan ilmu ke sana, akses internet pun tidak masuk karena tidak ada jaringan, dan memang kebetulan baru memeluk agama Islam, katakanlah mu'alaf, dia nggak tahu kalau ngomong itu batal dalam sholat. Maka ketika orang tersebut mu'alaf, katakanlah ketika dalam sholat berkata-kata atau berbicara, maka hukumnya tidak batal. Kalau kita kan dekat sama alim ulama. Sekarang akses apa sih yang nggak bisa diakses ya di dunia sekarang ini? Maka ada istilah ya, the world in your hand. Dunia ini ada di tangan Anda. Mau apa-apa semua ada di tangan. Ya kan? PRW aja lagi malas masak, istrinya tenang sambil selonjoran pesen makanan, nyampe. Kayak di surga jauh PRW. Surga mah kagak mesen dulu, kagak nunggu dulu. Kalau di surga langsung. Ya. Nah, ini batal salatnya. Seperti apa? Seperti mengucapkan kalimat qi. Qi itu satu huruf. Qi artinya apa? Peliharalah, jauhilah. Huruf bahasa Arab itu gitu. Qi. Saya pun sama, kalau nulis pakai bahasa Indonesia itu bisa 170 halaman. Tapi kalau tulis bahasa Arab itu bisa paling 112 halaman. Jadi lebih sedikit. Ya, lebih sedikit bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sedikit maknanya luas. Qi itu bisa membatalkan sholat. Seperti yang dikisahkan, seperti sang humoris legendaris dari dunia Sunda, yaitu Kabayan. Itu batal sholat. Ya, ketika Kabayan sholat, Allahu Akbar,
Ada samping Cikabayan kan ngomong, ngobrol sama temannya. Kata temannya, kalau sholat nggak boleh ngomong. Kalau sholat nggak boleh. Kata Kabayan, untung aing teu ngomong. Nah, itu kan ngomong. Untung aing teu. Ini batal nggak sholat? Batal. Jangan kayak Kabayan. Kabayan ketika sholat kentut, dut. Kata temannya, batal lu sholat. Kata Kabayan, saya nggak batal. Orang yang sholatnya batal ketika kentut itu orang yang sholatnya pakai wudhu. Kalau saya kan memang sholatnya nggak wudhu, jadi apa yang mau dibatalin? Nah ini bahaya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetap kita lakukan wudhu dan tetap kita pelihara kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang bisa membatalkan sholat. Hati-hati itu. Amal law sabaqa lisanu hilal kalam au nasiya annahu fi salat au jahila tahrimah biha. Kalau kita sabqul lisan, keterlanjuran lisan atau keceplosan, enggak nyadar kalau dia itu lagi salat, lupa, maka salatnya enggak batal. Kalau lupa atau enggak nyadar kalau dirinya itu tidak, maka kemarin sudah dibahas di trik dan tips bagaimana cara khusyuk di dalam sholat. Kemudian Al-Imam Ghazali berpesan dalam kitab Ihya yang dikutip dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, minimal kalau kalian memang tidak bisa khusyuk dalam keseluruhan sholat, maka khusyuklah di dalam 4 hal. Yang pertama khusyuk ketika mengucapkan inni wajjahtu wajhiya, yaitu ketika doa iftitah. Ya. Yang kedua khusyuk di Fatihah enggak bisa, tapi harus khusyuk di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga khusyuk ketika posisi membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina, ya. Yang kedua, yang keempat khusyuk ketika membaca asyhadu alla ilaha. Itu poin-poin utamanya. Kalau keseluruhan sholat kayaknya jauh, masih proses panjang. Tapi minimal kata Imam Ghazali, di dalam 4 hal tersebut kita usahakan bisa khusyuk. Allahu Akbar. Ingat, ini wajah. Ini wajah. Sesungguhnya diriku menghadapkan kepadamu wahai zat Allah. Allah. Yang keduanya iyyaka na'budu wa iya, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Tapi meminta pertolongan ini jangan diartikan hanya kepada Allah kalau memang kita mengambil ayat tersebut. Nanti kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, ini cara memahami Ahlus Sunnah dalam tafsir Al-Quran. Enggak main comot satu ayat Al-Quran. Nanti ayat wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kalian dengan jalan sabar dan sholat. Kalau mau minta tolong itu jangan tawasul, jangan ziarah kubur, sholat saja sama sabar kata mereka. Nanti kan ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, ya apa? Wabtagu ilaihil wasilah. Mintalah wasilah, pertolongan, pelantaraan terhadapku. Maka di sana ditafsirkan silaturrahim, ziaratu kuburi sholihin. Ada tafsir-tafsirnya. Itu namanya ayatul ahkam. Atau yufassiru ba'duha ba'don, satu sama lain ayat ini saling menjelaskan. Tidak bisa diponis dengan satu hukum saja. Ya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ngomong dalam salat batal enggak? Batal. Jika memang bukan lupa, kesimpulan jika tidak keterlanjuran atau keceplosan, dan jika
sudah lama memeluk Islam. Tapi kalau baru memeluk Islam atau karena lupa atau ketelanjuran keceplosan, tidak batal. Awas, makanya harus khusyuk. Maka di sini dituntut untuk khusyuk di dalam salat. Yang kedua yang membatalkan salat, wal amalul katsir, bergerak melebihi 3 gerakan. Ini dalam mazhab Syafi'i batal. Bergerak di sini tangan. Yang disebut tangan itu mulai dari gelang, pagelangan sampai ke ikut. Jadi ketika digerakkan di bawah ini bukan menggerakkan, bukan tangan. Jadi ketika kalian gatal itu boleh menggerakkan telunjuk atau jemari berapa kali saja, ribuan kali, jutaan kali, itu tidak membatalkan sholat. Ketika kalian gatal, begini caranya tuh. Mau ribuan kali nggak batal. Tapi kalau begini, nah ini batal. Kalau memang kurang puas, cara mensiasatinya jangan menggerakkan anggota tubuh 3 kali berturut-turut dalam satu rukun. Contoh, iftitah, udah 2 kali nih, tahan. Nanti kalau mau garuk lagi, pas baca Fatihah, hitungannya 1 lagi, mulai dari 0. Paham? Fatihah sudah 2 kali nggak kuat nih, gatalnya banget, nyamuknya 1, temennya banyak. Akhirnya garuk-garuknya pengen puas, nggak cukup begini. Nah, 1, 2, sudah stop, jangan sampai 3 kali. 3 kali batal. Kalau pengen masih garuk lagi, nanti setelah selesai Fatihah lagi baca surat, garuk lagi 2 kali. Masih kurang puas, nanti ruku, tambah lagi 2 kali. Masih kurang puas lagi, nanti sujud. Beres sholat, hancur tuh muka. Cakarin terus dari tadi. Tapi itu tidak membatalkan. Ada opsi pilihan terbaik dari ulama fikih, namanya khilah. Ya, jadi kalau kasalah si khotowatin amdan, seperti 3 langkah berturut-turut dengan sengaja. Ya, itu pala tabtul sholat bih, maka sholat itu tidak batal jika memang kerjaannya itu cuma sedikit seperti tadi. Ini sebilangnya sedikit, walaupun sering tapi sedikit, nggak banyak. Tapi kalau kita melangkah 3 kali, nah makanya hati-hati kalian, mohon maaf, ketika bangkit dari sujud jangan sampai tangan kaki ini diangkat. Di mana saya praktekkan? Bentar, nih. Jadi begini, kaki diangkat itu hitungannya 2 loh. Lihat kaki saya fokus. Allah. 1, 2, 3, 4. Lebih dari 3. Kalau mau digeser jangan diangkat begini, tapi begini saja. Nah, tuh. Tanpa diangkat keseluruhannya, paham nggak? Nah, caranya begini. Tuh. Itu nggak angkat. Hati-hati. Kadang-kadang ingin benerin posisi biar sejengkal lagi kan. Nah, bener nggak? Aku ayo. Contoh. Hati-hati sholat. Memangnya semua gua ada aturan mainnya? Nggak bisa. Maka hati-hati dalam menggerakkan. Hati-hati, makanya dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i menggerakkan telunjuk nanti ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya. Baik, bisa dipahami maksud 3 kali gerakan, ya. Kalau mun gatal biasanya yang sering kita alami itu gatal. Cara mensiasatinya agar tidak lebih dari 3, silahkan dijeda atau dipisah ketika berbeda rukun. Atau boleh menggaruk ribuan kali dengan catatan pakai telunjuk atau jemari yang bukan tangan. Kalau gini kan tangannya gerak tuh. Kalau gini doang enggak, cuma telunjuk yang bergerak. Baik, yang ketiga, hal yang membatalkan salat wal hadasul asghar wal akbar. Tuh. Ada hadas kecil atau hadas besar. Seperti keluar gas, garis miring kentut saat sholat batal. Atau hadas, ada sedikit air kencing yang keluar dari kelamin kita.
Maka cara mensiasatinya bagi mereka yang bekser atau sering keluar percikan air kencing saat sujud dan ruku, kemarin sudah kan diberitahu solusinya. Setelah kita pipis atau buang air kecil, kalau pakai celana pas resletingnya kita cipratin air 3 kali. Ya. Sesudah kita berdehem, nah itu namanya istibro. Dalam fikih nanti diajarkan di bab suci, bersuci. Atau diurut kemarin ya, kemaluan kita diurut 3 kali untuk mengeluarkan sisa air kencing yang masih ada di lubang zakar. Nah setelah itu kemudian cipratin sleting kita kalau pakai celana. Kalau pakai sarung ya pas posisi di kelamin kita 3 kali. Setelah itu wudu. Nah setelah wudu pasti sholat. Saat ruku dan sujud, sekalipun yakin air kencing itu keluar, nggak batal. Nanti beres sholat kita lihat, bukan air kencing, tapi air cipratan ya. Tadi paham nggak? Insya Allah. Jadi mensiasati seperti itu. Walaupun yakin sudah keluar, kita sudah istibro, sudah berusaha mengeluarkan air kencing yang tersisa. Jadi ketika keluar bukan salah saya, tapi salah air kencing. Begitu kata Kabayan. Bukan gua yang salah, gua kencing, kambing mundur, ya kan? Jadi itu salah siapa? Salah air kencing. Sudah saya keluarkan, tapi kenapa masih keluar? Maka cara mensiasatinya cipratin 3 kali, selesai salat, toh kok ada basah ya? Ingat, oh tadi beres wudu dicipratin air wudu, atau di kamar mandi cipratin air kamar mandi. Jadi ini air apa? Air cipratan. Sekalipun yakin itu air kencing keluar, suka kerasa kan ceret. Kalau lagi rokok ya, suka ada tuh. Atau lagi sujud, perasaan ada yang keluar sisa air kencing. Nah caranya begitu, insya Allah ya, dengan ilmu semua akan selesai, beres masalah. Baik, ringkas saja. Yang keempat, wahudusun najasah, tertimpa atau terkena najis yang basah, awil ya bisa ataupun yang kering. Ketika sholat terkena najis yang kering maupun najis yang basah, itu batal sholat. Ini yang gak dipahami oleh kebanyakan orang. Ketika kalian sholat terkena najis itu batal. Kapan saya kejadian? Oh iya, malam Sabtu kemarin saya ngisi di Musola Al Mubarakah, ada jamaah tapi di luar pengajian. Beliau sholat bersama anaknya perempuan, dan saya tahu anak perempuannya itu pakai diapus atau pakai pempes, dan pempesnya itu sudah banyak air kencingnya. Dia ngikut sholat dan pegang bapaknya. Itu kan ittisal bin najasah, terkena dengan najis, tetap hukumnya batal. Jangan sekali-kali sholat bawa anak yang pakai pempes, yang sudah yakin ada air kencingnya, itu batal. Atau bawa anak laki-laki yang belum disunat, itu kan ujungnya tuh yang disunatnya kan najis, batal sholatnya. Contoh, pakai selendang, pakai sorban 2 meter, ya. Ketika kita sujud atau ruku, ujungnya ini kena tai ayam di belakang. Belakangnya sorban kena tai ayam, yang depannya kena tai kotok. Sama aja. Batal nggak sholatnya? Tertimpa, terkena, nempel dengan najis yang tidak dimaafkan dalam sholat. Najis yang tidak dimaafkan dalam sholat. Nanti bab najis ada dalam kitab Fathul Majid karya Imam Ibnu Imad. Bukan Fathul Majid Tauhid Kaum Mujassimah, bukan. Ada Fathul Majid Kaum Mujassimah ya. Beda lagi, ini Fathul Majid karya Ibnu Imad, ulama abad ke-8, dengan Imam Bulkini, dengan Imam Isnawi. Dia khusus satu kitab membahas tentang masalah najis. Ya, mana saja yang termasuk najis. Itu najis. Hati-hati, mana yang termasuk najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat, yaitu semut. Semut itu dimaafkan di air. Jadi ketika semut, ribuan semut nempel di air, air putih, air kopi, teh manis, itu suci. Walaupun airnya kurang dari 20 atau sedikit. Ngopi pagi, habis subuh, habis wirid, habis sholat isyraq lah.
jam 6 lewat seperempat ngopi, jam 11 ditutupin, cuman tutupnya agak renggang, masuk tuh semut, edisi lockdown, tiupin sampai si semutnya masih ada. Minum kopinya najis nggak? Enggak, karena si semut itu nempelnya di air. Semut nempel di air, ma'fun, dimaafkan. Boleh per, sayang nih, kalau dibuang masih lockdown. Udah minum aja yang ada. Pengennya sih yang hangat. Tapi kalau semut ini ada dalam baju, mati. Tadi pun mati, batal sholatnya. Contoh, kita sebelum sholat ini ngambil pohon rambutan, pakai koko itu, pakai baju itu. Ketika selesai ngambil pohon rambutan, ngambil apa? Buah rambutan maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat, pakai baju yang tadi. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Beres sholat, anaknya minta duit. Begitu dilihat, ada semut mati nih di kantong. Semut apa ya? Kapan ya? Wah, jangan-jangan semut tadi waktu ngambil buah rambutan. Maka sholatnya tidak sah. Maka fatu'id, ulang kembali sholatnya. Karena Anda tadi sholat membawa kan najis, dimaafkan si semut. Semut dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Ada yang dimaafkan di pakaian, tapi di air tidak. Kebalikannya apa? Darah yang sedikit. Darah yang ketika kita minum, hidung kita mimisan, netes darahnya ke air, najis. Tapi kalau darah yang sedikit, masih di bawah ukuran uang receh yang paling kecil, 25 perak. Mohon maaf, sebesar ini. Tutup ini. Ketika sholat ada darah dikit sebesar ini. Waduh, udah hilang, sholat aja. Sah sholatnya, karena ini ada darah. Najis nggak? Najis, cuma ma'fun anhu. Najisnya dimaafkan. Darah sedikit di baju, dimaafkan. Tapi darah di air nggak dimaafkan. Beda halnya dengan semut. Matematika nih, bukan matematika, mati-matian, ngerti nggak? Ada yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Ada yang dimaafkan di pakaian, tidak dimaafkan di. Nanti ini babnya khusus, di bab najis. Tuh. In lam tulqa halan, jika tidak disingkirkan saat itu juga. Contoh kita lagi sholat, dulu kan memang nggak pakai atap ya. Ini bid'ah memang, tidak ada di zaman Rasulnya. Bid'ahnya hasanah, ya. Di zaman Rasul nggak pakai atap begini masjidnya, blong. Ininya nggak pakai keramik, ya, nggak pakai lakban begini, nggak zaman, tapi nggak masalah. Atasnya pun nggak pakai blong. Maka kalian kalau sering baca fikih ulama-ulama salaf itu pasti mengatakan jika ada wanita sedang haid naik pohon, yang mana pohon itu akarnya di luar masjid, tapi pohonnya sampai ke atas masjid. Di puncaknya itu pohon pas posisinya di tengah-tengah masjid, maka tidak haram karena akarnya di luar masjid. Tapi kalau ada pohon di dalam masjid, akarnya, dahannya sampai merambah keluar masjid, si perempuan yang sedang haid naik ke pohon yang di luar masjid yang akarnya di dalam, tetap haram. Kok bisa ada pohon di dalam masjid akarnya keluar dahannya? Karena memang dulu nggak pakai atap. Itu menandakan dulu memang masjid nggak pakai atap. Kalau hujan ya kehujanan. Kalau ada burung lewat, nah makanya ketika sedang sholat kena kotoran, ada spotaker, ada spotabas. Spotaker sepotong tai kering. Kalau kotorannya kering, Allahu Akbar, ada tikus lewat, tainya kering, sholat kena tangan, buru-buru kita singkirkan, nggak batal sholatnya. Tapi kalau burung lewat, cerot, basah kalau burung, maka batal saat itu juga. Nah, berarti sholat terkena najis, itu batal.
Yang nomor berapa sekarang? Nomor kelima. Wal khamis inkisyafu ba'dil aurat. Tersingkap terbuka aurat. Tersingkap terbuka aurat. Aurat wajib ditutup. Laki-laki dari pusar sampai lutut. Itu sahnya. Batasan standar prosedural normal. Ya. Yang saya bahas juga kemarin, ya, pertemuan dengan Pak Wali kemarin, sholat itu atau berjamaah itu, sholat itu, ibadah itu tidak hanya sah, tapi harus pantas, ya kan? Kalau laki-laki dari perut, dari pusar sampai lutut, tuh, sempat atau sering saya bahas juga di pengajian di sini. Tapi kalau imamnya nggak pakai kaos pun sah sholatnya. Tapi nggak pantas kalau seorang imam atau seorang makmum sholat ke masjid nggak pakai kaos, cuma pakai sarung doang. Kira-kira disebut orang waras atau orang gila? Padahal sah sholatnya. Nah, fa in kasyafa harri fasataroha fil halam tabsul sholatuh. Jika si auratnya terbuka angin, dulu anginnya angin angin gelembung, angin asli. Kalau sekarang AC, nggak mungkin AC sampai sebesar itu, mungkin blower. Kalau bahasa sekarang ngeri di sini blower. Kok bisa blower ya? Zaman sekarang ngeri itu di mana ada angin besar masuk ke masjid, ada nggak? Jarang. Ada angin topan ya jarang. Maka hukum jarang dalam fikih tidak bisa masuk hukum. An-nadir la yu'tabaru bil hukmi. Sesuatu yang langka tidak bisa jadi pijakan hukum. Itu kaidah usul fikih. Salat, Allahu Akbar, kebetulan nggak pakai celana dalam, keangkat nih sarungnya. Kalau tidak ditutup saat itu juga batal. Atau mungkin kejadian praktek di lapangan sholat taraweh bareng sama temennya. Ini sering pasti Anda alamin waktu kecil. Dan jangan-jangan mungkin Anda itu pelakunya ya. Sholat, kadang-kadang temen di sampingnya ini diangkatin sarungnya, benar nggak? Gituin sama temen, nggak batal. Diangkat lagi 2 kali, gituin lagi, nggak batal. Diangkat lagi 3 kali, batal sholat keduanya. Kenapa? Bergerak lebih dari 3 kali. Masuk ke poin nomor kedua, ya. Tadi pembatalan sholat. Sama halnya dengan dada berpaling dari kiblat. Kalau sholat berdiri ini yang jadi patokan adalah dada. Kalau dada sudah melenceng dari kiblat, batal sholat. Kita sholat tarawih duluan. Teman kita di belakang, sok soleh. Ditarik kan? Tuh, ditarik sampai dadanya ini. Nah, tuh. Periwais ya, kan gitu kan? Canda terus sholat lagi begitu. Diterusin, nggak sah sholatnya karena Anda sudah berpaling dari kiblat. Kalau Anda berpaling dari mantan itu boleh. Memang harus mukman, tapi kalau berpaling dari kiblat tidak boleh, membatalkan sholat. Gak bisa, ada aturan mainnya, hati-hati. Jadi yang nomor kelima, terbuka aurat. Jika tidak ditutup saat itu juga, maka sholatnya batal. Tapi kalau ditutup saat itu juga tidak batal, dengan catatan tidak melebihi 3 kali gerak. Tapi kalau 3 kali gerakan terpisah rukun boleh. Ini mah contoh. Lagi baca surat Fatihah, teman kita ngangkatin sarung 3 kali, batal. Tapi kalau begitu, ini wajah yang diangkat, diam lagi dia. Pas baca Fatihah, angkat lagi, diam lagi. Pas baca surat, angkat lagi, batal nggak? Nggak. 3 kali terpisah, tidak berturut. Terpisah apa? Terpisah rukun yang berbeda. Paham ya? Nah, insya Allah. Beda, fikih harus jelas. Yang keberapa ini? Yang keenam, wasadis taghyirun niat. Yang nomor keenam, hal-hal yang membatalkan salat ini apa? Merubahkan niat ila ghairil manwi bi ghairi udrin. Kasarfi niyatil fardhi ila nafilah aw ila fardin akhar fatabdulu salatu wala tahsulul manwiyah. Sedang sholat musalli fardul maghribi salasat Allahu akbar
Salat maghrib, salat isya, Allahu Akbar, salat isya 4 rakaat. Ketika dia sedang salat isya, kenapa dalam hatinya berubah pikiran? Enggak dulu salat isya, niat qada salat zuhur saja. Niat qada zuhur. Ini saat itu pun salatnya langsung batal. Ya, atau mengaitkan pembatalan salat dengan hal yang lain. Batal nih salat. Contoh, Allahu Akbar, mau salat maghrib, janji ada tamu mau bayarin mobil punya kita jam 5:30 maghrib. Sampai mau maghrib tamunya belum datang juga. Akhirnya dia sholat, Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat dia mengatakan, kalau si anu nelpon gua batalin sholat. Pernah ngomong kayak gitu? Kalau si anu telepon batalin sholat. Sebelum si pulan nelpon pun saat itu sholat Anda sudah batal. Kalau anak saya minta duit teriak-teriak batalin sholat, daripada sholat nggak khusyuk berisik sama tetangga, baru dapat 1 rakaat. Sebelum anak Anda teriak minta uang jajan pun sholat Anda sudah batal. Maka sholat ini tidak boleh dikaitkan dengan hal apapun. Ya, jika si fulan datang, saya sholat akan dibatalin. Jika si fulan, jika andai dikaitkan dengan hal yang lain. Kenapa? Anda sudah keluar dari jalur khusyuk. Anda tidak fokus lagi dengan Allah. Kadang-kadang jiwa raganya, tubuhnya berdiri di masjid, tapi hatinya kemana-mana. Walaupun kemana-mana masih bisa diatur, tapi kalau sudah dikaitkan dengan hal-hal yang lain, nah itu yakin pasti membatalkan sholat. Jangan. Yang ke-7 sudah dibahas tadi, istidbarul kiblat. Ya, berpaling dari kiblat. Berpalingnya entah sendiri atau dengan orang lain. Sama dengan wudu. Ya, dulu kalian waktu zaman sekolah mungkin sering bercanda sama teman-teman perempuan. Kadang sholat di musola bareng. Kadang beres sholat itu perempuannya ini jaga kita, mau ngebatalin, dipeganglah. Walaupun bercanda tetap batal. Tetap batal. Sama dengan kiblat. Walaupun dengan orang lain, si punggung kita, mohon maaf, si dada kita berpaling dari kiblat, tetap sholatnya batal karena sudah berpaling dari kiblat. Ya. Yang nomor ke-8, wasamin al-uklu ay wusulul ma'kul li jawab walau ma'a ikrah. Makan, minum kasiron kana al-ma'kul wal masrub qalil, mau sedikit mau banyak. Ketika makan dan minum sedang salat, maka hukumnya batal. Walau min ikrahin, walaupun dipaksa. Lagi salat, Allahu Akbar, teman kita bercanda, masukin bala-bala kemana, ke bibir, bukannya marah, sambelan seetik, bahaya ini. Tetap batal. Batal nggak salatnya? Itu sendiri atau dipaksa? Dipaksa. Batal nggak salat? Hal ini bisa saja terjadi ketika Anda memang tukang bercanda. Kadang-kadang dimasukin permen mentos bibirnya, batal. Digituin doang, walaupun mentosnya nggak masuk, tapi ada rasa manisnya, batal sholat. Atau sengaja Anda bawa coki-coki makanan anak kecil di sini kan, panjang kene, Allahu Akbar, batal. Maka dinamakan takbiratul ihram. Takbir itu adalah takbir, ngangkatin tangan, Allahu Akbar. Ihram artinya mengharamkan yang halal sebelum sholat. Ketika Anda sudah takbir, maka hal-hal yang halal setelah takbir itu menjadi haram. Maka takbiratul ihram, ahrama yuhrimu ihraman, kata Syafi'i masdar ini. Kalau sulasi mujarradnya haruma yahrumu haraman, kalau mazidnya ahrama yuhrimu ihraman. Begitu. Jadi sama-sama saja, takbir yang mengharamkan hal-hal yang halal sebelum sholat. Ngomong waktu sebelum sholat haram nggak?
Enggak, tapi ketika takbiratul ihram jadi haram alias batal sholatnya. Maka dinamakan takbiratul ihram. Baik. Makan, minum batal. Sedikit mau banyak, dipaksa atau tidak? Mau lupa atau tidak? Batal. Yang selanjutnya, yang nomor keberapa? Yang nomor ke-8 makan, nomor ke-9 minum. Dipisah ini. Yang nomor ke-10 kohkohah. Kohkohah itu tertawa terbahak-bahak. Seperti anak kecil biasanya bercanda, ya, saling cubit. Nah, gitu. Keluar tuh suaranya, itu batal salat. Ya, atau melihat sesuatu di depan kita. Di depan kita. Ada yang pakai kaos gambar kopi cappuccino. Kadang-kadang kita ingat, aduh, gua belum ngopi, kopi gua belum habis, mana mahal serencengnya 2.000. Ingat, sampai dia pun ketawa sendiri. Kalau mesem tersenyum itu nggak batal. Itu nggak batal. Seperti hal ini pernah dialami oleh Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, siapa yang sholatnya khusyuk, saya berikan persenan hadiah sorban hijau ini. Sorban hijau. Maka semua pun tidak ada yang berani mengikuti sayembara tersebut. Hanya beberapa sahabat saja termasuk Sayyidina Ali yang khusyuk, saya berikan sorban ini. Di tengah sholatnya sudah mau ending, Sayyidina Ali pun tersenyum. Setelah sholat ditanya, kenapa kau tersenyum? Aku membayangkan aku akan mendapatkan sorban tersebut. Berarti Anda tidak khusyuk, gagal. Sekelas Sayyidina Ali saja belum bisa khusyuk. Ketika diiming-iming dengan masalah duniawi, maka kata Imam Ghazali kemarin, ketika Anda ingin khusyuk, maka buanglah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Susah. Sholat, lebaran, pakai sendal baru, merek Playboy, sayang 1,5 juta. Wah, kira-kira sendal gua hilang gak nih? Ketuker gak nih? Tuh. Maka kalau mau pengen khusyuk sholatnya, pertama ke masjidnya jangan pakai sendal. Paham? Yang kedua, jangan punya perusahaan untuk ukuran kita nih. Maka kita masuk khusyuknya dari sisi ulama fikih saja. Kalau tasawuf belum bisa. Ya, masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Apalagi sekarang. Waduh, anak gua harus belajar online. Ya, sedangkan HP-nya nggak punya, beli HP Android. Banding belum kebeli, karunya, kasihan. Sholat kepikiran, kapan ya gua beli HP Android buat sekolah anak gua sekolah online tuh. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Belum beli kuotanya. Kalau kuota chat doang nggak bisa nerima gambar atau nerima foto atau kirim video. Banyak kuotanya. Lumayan itu kepikiran, termasuk dalam hal-hal yang mengganggu khusyuk. Tertawa batal, kalau tersenyum tidak. Bahkan kalau imam pun terserguk dalam menangis sholat, walaupun ingat dengan akhirat, batal sholatnya. Nggak boleh imam sambil nangis biar kelihatan sedih, jangan. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra. Ingat dia neraka, nangis. Batal salatnya. Emangnya bagus salat imam menangis? Gak bisa dalam pandangan mazhab Syafi'i. Maunya ikut-ikutan nangis. Belum beli kuota. Kacau. Gak bisa. Tetap imam ketika nangis dalam sholat hukumnya kalau cuma nggak batal. Tapi kalau sudah nggak bisa, ya. Wa yatajannabu ala suqalladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ingat akan siksa neraka sampai dia nangis. Kalau hanya mengeluarkan air mata nggak batal, tapi kalau sudah sampai keluar suara, kayak gitu nggak bisa. Seperti makmum waktu khutbah imam nangis dia.
Sangka imam pede lo husuk dengerin khutbah gua. Kagak, padahal kata mamum gua ingat kambing gua yang hilang. Mirip katanya jenggotnya kayak. Macem-macem saja. Kalau buat makmum nggak batal. Ya, karena memang masih di luar sholat. Ya, masih ada waktu 1 menit. Terakhir, ya, yang nomor ke-11 adalah waridah. Naudzubillah min dzalik. Murtad. Saat Anda salat, Anda meyakini memutuskan agama Islam. Saya keluar dari Islam. Sudah keluar Islam, murtad. Sudah murtad, salat Anda pun saat itu pun batal. Naudzubillah. Murtad, qat'ul Islam, memutuskan agama Islam. Nanti dibahas bab murtad. Insyaallah ya. Yang jelas hal-hal yang membatalkan salat jumlahnya ada berapa tadi? 11. Nanti insyaallah minggu depan sudah masuk tanggal 1 haji, ada 2 pertemuan kita bahas yang berkaitan dengan kurban atau Idul Adha. Baik, semoga materi yang baru saja saya sampaikan bermanfaat yang berkaitan dengan pembatalan salat. Usikum wa nafsi bittaqullah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.